Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dari podcast Matan ini. Pertama kalinya Matan Cirebon akan mengadakan podcast dan berbincang-bincang. Di sebelah saya ini udah ada Ketua PC Matan Cirebon. Kita akan berbincang-bincang tentang organisasi Matan. Organisasi Matan itu seperti apa? Nanti kita berbincang-bincang menanyakan sama Ketua. Mangga Kang, perkenalkan terlebih dahulu Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibur Rahman. Saya dari Cirebon ya, karena saya cabang Cirebon ya, saya dari Cirebon dong. Iya. Oke, dan jadi saya juga diamanai oleh para pendahulu Matan untuk menahkodai Matan cabang Matan di 2021 dan 2022. Mungkin hanya itu Kang Umam. Mangga dilanjut. Kang Habibur Rahman ya namanya ini Kang. Iya. Oke Kang, sebelum nanti kita lanjut tentang sesi tanya jawab ini Kang. Ya, gimana? Ya kita santai aja Kang ngobrolnya, nggak apa-apa sambil santai lah Kang, jangan terlalu tegang Kang. Ya. Oke. Banyak dari kalangan pemuda ini Kang sebenarnya belum banyak yang tahu tentang organisasi Matan itu. Sebenarnya organisasi Matan itu organisasi seperti apa Kang? Oke, jadi Matan itu adalah organisasi yang mana diisi oleh pemuda sekaligus mahasiswa yang mana basisnya itu spiritualitas atau sufisme. Akan tetapi di dalam Matan itu sendiri tidak fokus kepada satu titik saja, yaitu spiritual saja. Akan tetapi Matan juga fokus pada 3 titik, yaitu spiritualitas, intelektualis, dan nasionalis. Dan Matan itu sendiri singkatan dari Mahasiswa Ahli Thoreqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Oh, berarti organisasi Matan ini organisasi yang berkecimpung dalam tadi ya, spiritual, intelektual, dan nasionalis. Oke, kemudian dari Matan ini awal mulanya terbentuk organisasi Matan itu gimana awalnya? Itu mungkin karena melihat daripada perkembangan zaman yang kian kalau bisa dibilang maaf ini makin panas kali ya Kang. Jadi maka dari itu perlunya peredam, perlunya pendingin di dalam kepemudaan atau di dalam kemahasiswaan. Maka dari itu hadirnya Matan guna untuk menjadi peredam atau pendingin daripada seluruh jajaran mahasiswa ataupun daripada kalangan pemuda untuk bisa selalu membangun jiwa terlebih dahulu sebelum membangun raga. Mungkin seperti itu Kang Umam. Berarti terbentuk itu dengan didirikannya Matan itu karena seperti itu apa yang tadi dijelaskan sama Kang Habib ya? Iya, betul. Betul. Nah, awal mulanya bisa nyampe ke Cirebon itu gimana? Tahun berapa gitu Kang? Di Indonesia ini Matan terbentuk. Nah, kemudian kan dari Indonesia itu kan belum tentu langsung ke Cirebon itu kan. Ya. Jadi kalau Matan itu sendiri di Indonesia itu terbentuk tahun 2012. Disahkannya itu di Malang pas Muktamar Jatman 14 Januari kalau nggak salah itu. Matan 2012. 4 Januari 2012. Nah, Matan mendarat di Cirebon itu dibawa oleh Kang Sukron, Kang Ade Taqiyuddin, terus Kang Imam yang kemarin jadi ketua 2018-2020, dan Matan juga didirikan di Cirebon itu tanggal 25 April 2014. Tapi kalau di Indonesia itu 14 Januari tahun 2012. Kalau di Cirebon itu 25 April tahun 2014. Gitu Kang Umam. Berarti setelah Matan Indonesia terbentuk di 2012 itu berarti nggak langsung ke Cirebon. Langsung ke Cirebon. Berapa tahunnya baru masuk ke Cirebon? Baru masuk ke Cirebon. Dan ketua awalnya itu ya Kang Sukron. Kang Sukron itu 2 periode. Terus yang kedua itu Kang Imam. Dan yang ketiga ini saat ini. Oh, berarti Matan di Cirebon ini baru 3 ketua ya, Ya, berarti Kang. betul. Yang sama yang sekarang ini berarti masih 3 ketua. Ya. Oke Kang, Matan itu kan mahasiswa Ahli Thoreqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Ya. Berarti otomatis karena namanya mahasiswa itu berarti organisasi yang berkecimpung di perguruan tinggi berarti itu. Apa kita bisa berkecimpung hanya di perguruan tinggi? Apakah bisa juga di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren seperti itu? Sebetulnya Matan itu tidak hanya di dalam universitas atau kemahasiswaan saja ya. Akan tapi lingkupnya Matan itu untuk pemuda juga, untuk pesantren juga. Jadi boleh masuk semua lah daripada kalangan. Karena ya bagaimanapun Matan itu hadir untuk yaitu kembali lagi peredam atau pendingin. Karena kan semua butuh pendingin, semua butuh peredam. Tidak hanya mahasiswa, tidak hanya pemuda, semua daripada elit kalangan. Seperti itu Kang Umam. Oh gitu ya, berarti kenyataannya itu nggak harus mahasiswa berarti di ruang misalkan kayak di sekolah, kayak SMA, SMK, terus kayak misalkan pondok pesantren masuk dalam organisasi ini gitu. Oh nggak apa-apa sebetulnya.
nggak apa-apa. Karena kita betulnya tidak membatasi sebuah usia, dan juga di Matan sendiri mungkin terlihat aneh Kang Umam. Karena singkatan dari Matan itu ada ahli torekohnya itu yang membuat para mahasiswa mungkin ragu masuknya, atau mahasiswa itu mau masuk itu kayak modelnya itu canggung, ini gimana nanti ngaji ini nanti itu ya kan. Padahal di Matan itu sendiri sebetulnya nyantai. Belum torekoh pun ya sebetulnya tidak apa-apa. Karena bagaimanapun kan di dalam organisasi Matan ini sebetulnya sebaiknya bertorekoh. Akan tapi bila mana belum bertorekoh ya tidak apa-apa. Jadi tidak memaksakan gitu sebetulnya. Dan torekoh juga tidak seberat yang dipikirkan oleh para mahasiswa ataupun pemuda menurut daripada ucapan-ucapan senior dulu itu. Jadi mungkin ada yang aneh di dalam nama Matan itu sendiri. Yaitu torekohnya yang mungkin para kalangan itu menakuti nama tersebut. Ya mungkin itu. Ya, karena mungkin kan kebanyakan dari mahasiswa lah atau pemuda-pemuda itu kan banyak yang dalam artian itu ketakutan dengan nama yang dengan torikoh seperti itu Kang. Nah tapi kalau misalkan boleh tahu nih Kang, sebenarnya kegiatan organisasi Matan itu seperti apa? Kegiatannya itu apa aja? Oh ya, jadi organisasi Matan itu kegiatannya ada kegiatan mingguan, ada kegiatan bulanan, ada kegiatan triwulanan itu ya mungkin. Dan di setiap kegiatan atau hari-hari besar kayak contoh hari Maulid Nabi atau hari Pahlawan Nasional atau hari Santri Nasional, kita tetap merayakan. Entah itu dengan ala kadarnya ataupun dengan bagaimana. Dan juga kalau misalnya kita lihat daripada kegiatan mingguannya itu, Matan memiliki kegiatan yaitu rutinan dzikir, maulid, dan diskusi serta ngopi gitu Kang. Itu mingguan. Kalau bulanannya itu mungkin hanya sekedar ziarah ke makam Aulia Cirebon, dan untuk 3 bulannya itu kita terbiasa mengadakan rapat triwulanan ataupun rapat evaluasi atau rapat rancangan agenda ataupun lainnya gitu Kang. Oke, itu kan Kang, berarti itu masih masuknya kan ke spiritual itu Kang ya, berarti Kang. Nah, dalam Matan itu kan ada 3 itu Kang. Spiritual, intelektual, dan nasionalis. Mungkin yang tadi dijelaskan sama Kang Habib itu masuknya mungkin ke spiritual ya. Nah, yang intelektual dan nasionalisnya itu seperti apa? Oh iya, jadi kalau yang intelektual dan nasionalisnya itu seperti halnya di dalam mingguan itu ada kajian Kang. Dan kajian itu temanya itu bebas, tergantung pematerinya. Dan juga ada di dalam kajian kemisan atau rebuan malam kemis, itu ngaji hukum ada, ngaji ekonomi ada, ngaji keorganisasian ada, ngaji tentang tasawuf juga ada. Pokoknya istilahnya itu ngaji atau diskusi yang mana dibarengi dengan sebuah perkumpulan gitu. Matan membuktikan intelektualisnya itu dengan cara membuat kajian di setiap minggunya. Dan kajian tersebutlah yang akan mendongkrak jiwa intelektualis di dalam pikiran kader-kader tersebut. Berarti dalam perjalanannya nanti di organisasi Matan juga ya ada yang namanya bedah buku atau tentang kita bahas pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh kayak gitu. Ada. Untuk nasionalisnya ini seperti apa? Nasionalisnya mungkin kayak kemarin itu kita adakan upacara bendera. Oh, pas ya kan? hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Oh, gitu. Kita juga adakan apa lagi tuh? Kebangsaan, diskusi tentang 30 SPKI dan lainnya itu. Oh, seperti itu Kang ya. Nah, menurut Kang Habib ini di zaman yang sekarang ini apakah perlu maksudnya Matan ini masuk di ruang lingkup perguruan tinggi yang ada di Cirebon itu Kang? Ya sebetulnya sih perlu nggak perlu ya. Kalau misalnya kita terlalu memaksakan, kita kembalikan lagi kepada kampusnya mau menerima atau tidak. Kan kadang-kadang ada yang mau menerima dan ada yang tidak. Jadi bagaimana dari pihak kampusnya saja. Kalau misalnya dikatakan perlu, sangat perlu Kang. Karena bagaimanapun kemahasiswaan kan kita butuh dengan peredam, ya istilahnya kedinginan jiwa itu. Jadi Matan itu sebenarnya perlu gitu masuk ke kampus-kampus yang ada di Cirebon dengan dinamika yang sekarang ini terjadi. Perlu, sebetulnya sangat penting. Zaman-zaman sekarang ini. Iya, sebenarnya sangat penting. Cuman kan kita kembalikan lagi kepada pihak kampusnya. Kita tetap mempresentasikan bahwasannya Matan hadir bukan untuk bersaing dengan organisasi manapun. Akan tapi Matan hadir itu untuk kasar-kasarnya melengkapi apa yang kurang, dan Matan juga akan meminta kelebihan daripada organisasi yang lain. Oh, seperti itu. Iya, berarti jadi saling melengkapi, saling menghargai gitulah. Oke, berarti saya kira ini untuk sesi pertanyaan sekarang ini saya cukupkan terlebih dahulu, Kang. Terima kasih, Kang Umam. Ya, semoga suatu saat kita bisa ketemu lagi, Kang, bisa berbincang-bincang lagi, Kang, tentang organisasi Matan lebih dalam nanti seperti apa. Siap. Oke, Kang? Siap. Oke, cukup sekian tentang
perbincangan tanya jawab tentang organisasi Matan di Cirebon. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.